hari ini? Baik, Bu. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang kemarin pada hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ada yang berani memimpin doa? Saya, Bu. Oke, silakan ya Pak. Ibu dan teman-teman semua, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini, karena kami boleh melanjutkan aktivitas kami pada hari ini. Semoga Engkau memberkati dan melindungi setiap aktivitas kami, agar selalu berkenan di hadapan-Mu. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih ya Pak. Sama-sama, Ibu. Sebelum kita masuk ke materi, siapa yang tidak hadir hari ini? Sulam. Kenapa dia tidak hadir? Dia sakit, Ibu. Oke, jadi semuanya hadir ya? Hadir, Bu. Jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita, Ibu ada satu yel-yel. Supaya kita semangat, kita berdiri dulu ya. Yel-yelnya seperti ini. Aku sehat, aku bahagia, luar biasa. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Aku sehat, aku bahagia, luar biasa. Terima kasih. Silakan duduk. Jadi, anak-anak, hari ini pembelajaran kita mengenai manusia diciptakan sebagai citra Allah yang luhur. Untuk topiknya kita akan membahas tentang aku pribadi yang unik dengan kelebihan dan keterbatasan. Untuk tujuan pembelajaran kita yaitu mengenal diri sebagai ciptaan yang istimewa dan bertanggung jawab atas talenta yang kita miliki. Menurut anak-anak, apa itu pribadi yang unik? Ada yang tahu? Ya. Pribadi yang unik itu pribadi yang mempunyai kelebihan dan kekurangan. Apa? Kelebihan, terus? Kekurangan. Kemudian tidak Memiliki bakat. memiliki bakat, terus talenta, terus ada lagi? Memiliki warna kulit. Oke, nah semua jawaban benar. Aku pribadi yang unik adalah kita sebagai manusia mempunyai pribadi masing-masing. Di mana? Misalnya contoh, Dew mempunyai bakat dia itu bernyanyi, sedangkan tidak mempunyai bakat tapi dia bisa baca not. Nah, begitu juga sebaliknya, Eva bisa baca not tapi tidak bisa bernyanyi. Nah, itu adalah suatu keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Seperti yang Ibu jelaskan tadi kan berbeda-beda. Ada yang bisa baca not, ada yang tidak bisa, tapi ada yang bisa tapi tidak bisa melatih teman-temannya. Nah, itu adalah bentuk keunikan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, sampai sini apakah paham? Paham, Bu. Oke, bisa kita lanjut?
Bisa, Bu. Apakah kalian pernah merasa berbeda dengan orang lain? Karena Seperti apa? Seperti ada teman saya itu, dia orang timur, nah jadi rambutnya keriting, jadi saya lurus begitu. Jadi perbedaannya di antara hal itu sesuatu hal yang menarik begitu, Bu. Oke. Tentunya kita pernah merasa berbeda dengan orang lain. Misalnya kita bisa berbeda dari segi penampilan kita. Misalnya kita berambut panjang, ya rambut pendek. Itu adalah perbedaan yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, sampai sini apakah ada yang mau ditanyakan? tidak ada. Bisa kita lanjut? Bisa. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa ada beberapa poin yang akan kita bahas pada hari ini. Poin yang pertama, keunikan kita ditetapkan sejak awal. Ada yang tahu seperti apa? Del? Tahu. Idam? Tahu, Bu. Eva? Keunikan itu dari awal maksudnya itu kita sudah diberikan kemampuan masing-masing sejak kita dibentuk dan dilahirkan. Oke, pintar. Nah, jadi kitab suci mengajarkan bahwa penciptaan kita adalah hal yang sangat istimewa. Nilai diri kita tidak ditentukan oleh perbandingan dengan orang lain, melainkan oleh pandangan pencipta. Kita dapat melihat dalam Mazmur bab 139 ayat 14 yang mengatakan bahwa Kita patut bersyukur karena kejadianku dahsyat dan ajaib. kalimat ini menegaskan bahwa keberadaanmu dengan segala bentuk rupa, bakat, dan sifatmu bukanlah suatu kegagalan. Sebaliknya, setiap detail dalam dirimu, keunikanmu adalah bagian dari desain yang ajaib dari Tuhan. Kita perlu mencontoh, meniru orang lain. Kita sudah sempurna dalam keunikan kita yang diberikan. Nah, misalnya kita tidak perlu mencontoh orang lain. Apapun yang kita miliki dalam diri kita adalah bentuk kekhasan kita sendiri. Tidak perlu kita mencontohi orang lain. Misalnya, Eva bisa ini, saya harus bisa. Itu tidak tergantung. Syukuri kelebihan kita, tidak menuntut kita untuk meniru orang lain. Sampai sini paham? Oke. Nah, poin yang kedua, kelebihan adalah talenta yang harus dikembangkan. Seperti apa? Misalnya saya bisa bernyanyi, Ibu, berarti saya harus terus berlatih supaya bakat menyanyi saya itu lebih terasah lagi, Ibu. Begitu. Nah, jadi keunikan dalam berbagai kelebihan yang kita miliki yang sering kita sebut sebagai karunia atau talenta. Dalam perumpamaan talenta dicatat dalam Matius bab 25 ayat 15 yang mengatakan bahwa Tuhan memberikan talenta dengan jumlah yang berbeda-beda, ada yang 5, ada yang 2, dan ada yang 1 kepada setiap orang menurut kesanggupannya. Oke. Maksudnya, menurut perumpamaan ini Tuhan memberikan talenta. Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 3. Sepertinya contoh punya Deo tadi, dia diberi talenta bisa bernyanyi. Nah, tetapi dia kurang menguasai not. Nah, Bidang ini dia bisa membaca not, tetapi dia malu untuk melatih teman-temannya. Nah, sedangkan Eva, dia tidak tahu apa-apa. Nah, ketiga ini kalian bisa saling melengkapi. Eva tidak bisa, Bidang bisa, dan Deo bisa. Nah, dari situ talenta yang diberikan Tuhan itu bisa dikembangkan melalui
Oke, saling melengkapi. Oke, sampai sini paham? Paham Bu. Kemudian poin yang ketiga, keterbatasan adalah pengingat akan kekuatan sejati. Nah, keterbatasan. Ada yang pernah mendengarkan kata keterbatasan? Memiliki kekurangan Bu. Oke, memiliki kekurangan. Terus apa lagi? Kelemahan. Kelemahan. Terus Eta? kurang mampu. Oke. Nah, di sini kita lihat bersama-sama bahwa manusia pasti memiliki keterbatasan atau kelemahan. Dan ini juga adalah bagian alami dari diri kita sendiri. Kitab suci mengingatkan kita dalam 2 Korintus bab 4 ayat 7 yang mengatakan bahwa Harta ini kami punyai dalam bejana tak lihat. nah, artinya kita adalah bejana yang terbuat dari tanah liat. Kita mudah rapuh, kita tidak sempurna dan mudah retak. Keterbatasan seperti itu adalah suatu pengingat bagi kita bahwa kita memiliki keterbatasan dan kelebihan yang ada dalam diri kita masing-masing. Nah, kelemahan itu bukanlah alasan untuk kita minder, untuk kita takut, untuk kita malu. Itu bukanlah suatu kegagalan yang ada dalam diri kita, melainkan keterbatasan itu adalah bentuk kita untuk mengembangkan keterbatasan yang kita miliki. Itu bukanlah suatu halangan ketika kita mau sesuatu, tapi kita mempunyai keterbatasan. Nah, kita tidak boleh begitu. Kita harus mengembangkan keterbatasan yang ada dalam diri kita. Nah, sampai sini paham? Paham Bu. Nah, dari ketiga poin tadi, apakah sudah jelas atau mau ada yang mau ditanyakan sebelum kita masuk ke tugas? Paham. Paham Bu. Paham? Nah, oke. Jadi anak-anak tugasnya itu kan kita sudah membahas 3 poin tadi. Nah, di sini kita akan menonton film. Filmnya berjudul Agar Kita Selalu Percaya pada Kemampuan yang Kita Miliki. Oke. Nanti diperhatikan ya, ada tugas. Pass the test papers now.
Tadi sudah menyimak semua kan videonya. Nah, Ibu mau bertanya. Tadi perasaan Dew bagaimana ketika melihat film tadi? Saya merasa terinspirasi, Oke, terus? merasa terinspirasi, merasa termotivasi, dan saya juga belajar dari video tersebut bahwa ketika saya mempunyai kelemahan, saya tidak menjadikan kelemahan itu sebagai suatu yang membuat saya jatuh, tetapi kelemahan itu saya gunakan untuk membuat saya bisa bangkit dengan cara belajar lebih giat. Kalau Pidang, Kalau saya itu perasaan saya terharu. mengapa Pidang bisa terharu melihat film itu? Karena walaupun dia gagal, dia tetap masih punya potensi untuk belajar dan bekerja keras. Kalau Eva, Sama Bu, terharu karena dari video itu saya bisa belajar bahwa dengan memiliki nilai yang hanya 10 bisa saya meningkatkan jadi 40. Di situ kenapa gurunya memberikan yang membuat tulisan bagus, karena di situ dia bisa belajar bahwa dari nilai 10 dapat 40 itu sudah luar biasa. oke, terima kasih jawaban kalian benar semua. Nah, dari video ini kita bisa melihat bahwa ketika kita mendapatkan nilai, misalnya kita mendapatkan nilai 50. Nah, kita jangan stuck di nilai 50 itu, tetapi kita harus mengembangkannya menjadi 80, 90 sampai 100. Oke. Nah, jadi di sini ada tugas buat kalian. Tugasnya yang pertama, setelah menonton film tadi, apa perasaan yang kalian rasakan? Kemudian, apa pesan moral yang dapat kalian petik? Nah, tugas ini Ibu beri waktu 5 menit dikerjakan sekarang. Sampai sini apakah paham dengan tugas yang diberikan? Paham, Bu. Bisa dikerjakan sekarang ya. Dew, paham? Tidak paham? Eva, paham? Apakah sudah selesai semua? Sudah, Ibu. Ibu mau Dew maju untuk membacakan hasilnya. Untuk Eva dan Ida, mohon perhatikan Dew ya. Bila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Oke. Baik Ibu dan teman-teman, untuk pertanyaan nomor 1, setelah menonton film tadi, apa perasaan yang saya rasakan? Pertama itu saya merasa termotivasi. Setelah itu saya merasa terinspirasi. Lalu pertanyaan nomor 2, apa pesan moral yang dapat saya petik dari video tersebut? Pesan moral yang dapat saya petik yaitu ketika saya mempunyai suatu kelemahan, saya tidak boleh menjadikan kelemahan itu sebagai suatu yang membuat saya jatuh, tetapi lebih kepada membuat kelemahan itu sebagai kekuatan saya untuk terus bangkit. Ketika saya merasa diri saya mempunyai kelemahan, maka saya akan berbenah diri, saya akan berlatih terus-menerus agar kelemahan yang saya miliki tidak semata-mata membuat saya jatuh, tetapi lebih kepada menjadi kekuatan saya untuk bangkit. Begitu Ibu. Luar biasa ya. Kemudian selanjutnya Pidang.
Dew, silakan duduk. Terima kasih. Baik Ibu dan teman-teman, setelah saya menonton film tadi, apa perasaan saya? Perasaan saya yaitu terharu dan termotivasi. Apa pesan moral yang dapat saya petik? Yaitu, walaupun kita sering jatuh dalam kegagalan, tetaplah mau berusaha dan berjuang. Karena setiap kegagalan pasti ada jalan untuk bangkit menjadi untuk terus bersemangat. Karena berjuang butuh proses dan bekerja keras. Wow, luar biasa ya anak-anak. Kemudian selanjutnya Eva. Baik Ibu dan teman-teman semua, setelah saya menonton film tadi, apa perasaan yang saya rasakan? Yang pertama itu saya terharu dan termotivasi. Dan juga yang kedua, apa pesan moral yang dapat saya petik dari video tadi, yaitu jangan putus asa, tetaplah belajar, jangan membuat kegagalan itu sebagai yang terakhir dalam proses pengembangan diri saya, tetapi jadikanlah itu jadi pelajaran buat saya. Oke, terima kasih Eva, luar biasa ya. Jawaban kalian menarik, jawaban kalian luar biasa. Dimana dalam film tadi kalian dapat termotivasi untuk lebih bisa mengembangkan kemampuan yang kalian miliki. Nah, kemudian untuk kesimpulan materi kita pada hari ini yaitu penerimaan diri secara utuh. Syukuri kelebihan yang kalian miliki dan kembangkanlah itu sebaik mungkin. Nah, pada saat yang sama, terimalah keterbatasanmu dengan berani jadikan itu sebagai peluang untuk belajar bersama. Nah, kalian adalah kombinasi. Kombinasi ini adalah membuat kita itu spesial dan berharga, di mana keunikan yang kalian miliki memberikan dampak baik yang ada pada diri kalian masing-masing. Jadi anak-anak, Ibu mau mengajak kalian hari ini untuk selalu bersyukur dengan kelebihan dan keterbatasan yang kalian miliki. Jangan jadikan keterbatasan itu suatu hambatan untuk kalian berkembang, tetapi belajarlah dari kegagalan, keterbatasan yang kalian miliki untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Maka berusaha lebih giat lagi untuk mencapai apa yang kalian inginkan. Nah, sampai sini apakah paham? Paham, Bu. Jadi anak-anak, sebelum pulang Ibu ada tugas, yaitu tugas di rumah. Buatlah refleksi tentang bagaimana kalian menerima kekurangan dan kelebihan kalian yang ada pada diri kalian masing-masing. Minimal 3 lembar dikumpul minggu depan. Apakah tugasnya paham atau ada yang mau ditanyakan lagi? Paham Ibu. Nah, sampai sini sudah paham semua ya? Sudah, Bu. Sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Ayo, siapa yang berani memimpin kita dalam doa? Oke, silakan Bidang. Ibu dan teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Allah Bapa yang Maha Baik, puji dan syukur kami haturkan kehadiran-Mu atas segala berkat-Mu selama kami belajar tadi. Demi Tuhan, kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Sudi kiranya Engkau senantiasa memberkati perjalanan pulang kami, sehingga kami selamat sampai di rumah kami. Namun kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita berdiri dulu ya, kita yel-yel sekali lagi sebelum kita pulang. Masih ingat yel-yelnya? Masih